Baiklah, pada sesi kali ini kita akan lanjut ke materi resizing, transform, layer, dan juga selection. Jadi pada kali ini kita akan belajar tentang bagaimana kita meresize canvas dan image, bagaimana kita melakukan rotate dan flip, bagaimana kita dapat melakukan masking layer dan juga merge layer, dan yang terakhir kita akan belajar mengenai selection. Jadi pertama kita belajar mengenai bagaimana mengubah size canvas ini. Jadi kalau mau mengubah size canvas kita bisa pergi ke image, canvas size. Nah di sini kita bisa mengatur width, yaitu berapa lebarnya, dan height itu berapa panjang atau tingginya suatu kanvas itu. Sedangkan untuk image size, jadi bedanya resizing canvas size dan image size itu, apabila kita mengubah suatu image size, kita bisa jadi kita juga merubah resolusinya. Nah, maksud saya resolusinya tidak akan berubah. Jadi jika kita membesarkan suatu image, bisa jadi image itu akan tampil blur. Contohnya, saya ekspor dulu suatu foto. Misalkan foto ini, kalau kita zoom ini memang terlihat blur. Kita coba resize image ini. Kita pergi ke image size, lalu kita ubah height dan width-nya. Kita coba dengan ini, kita rubah misalkan 80 kali taruhlah dia 1920. Nah, oke, yang terjadi yaitu foto image ini beserta size kanvasnya juga berubah, dan bisa kita lihat terjadi distortion kepada image yang kita ubah ini, entah dia resolusinya ataupun dia menjadi stretch seperti ini. Nah, ini image tadi kan normal. Nah, kalau kita hanya melakukan ubah canvas size-nya, kita tukar ini, misalkan 50. Nah, kanvasnya berubah, namun kita lihat image-nya masih dalam posisi yang sama. Dan juga image-nya sepertinya tidak terpengaruh oleh perubahan size canvasnya. Tinggal kita melakukan readjustment untuk menaruh image-nya. Nah, yang berikut kita masuk ke rotate dan flip. Nah, kalau teman-teman misalkan kebingungan di mana menu rotate dan flip di sini, teman-teman juga bisa langsung search di sini. Misalkan search rotate. Sini kita bisa lihat rotate view tool, shortcutnya itu R. Nah, kita bisa memutar kanvasnya dengan cara kita mengklik dan menahan, lalu kita memutarkan kemana kita mau kanvas itu menghadap, misalkan
lebih begitu. Nah, sekarang bagaimana? Oh, di sini kita bisa melihat rotation angle-nya. Jadi kita bisa mengedit, misalkan kita mau putar dia ke 180 derajat. Nah, ini jadi begini. Dari image awal yang tadi, apabila kita putar 180 derajat, maka dia akan jadi begini. Oke. Berikutnya flip. Nah, untuk flip, kita search saja di sini biar cepat. Nah, di sini ada pilihan flip canvas, vertical, horizontal, atau kita mau flip vertical, horizontal, layer yang aktif saat ini. Sekarang kita masuk ke materi berikutnya, masking. Nah, untuk masking kita memerlukan dua buah foto. Jadi saya akan mengekspor suatu foto dulu. Nah, sekarang kita sudah memiliki dua image. Yang satu ada di layer di bawah image yang ini, yang kecil. Nah, sekarang bagaimana kita melakukan masking? Karena kondisi pertama sudah terpenuhi, ada foto yang saling bertimpaan. Sekarang untuk melakukan masking, kita klik layer di atas. Nah, sebentar. Kita ubah dulu bentuknya. Dengan Ctrl T, lalu kita rotate dia. Nah, supaya kurang lebih mereka memiliki ukuran yang sama dan lebih gampang untuk dimasking. Nah, baiklah, sekarang kita enter, lalu kita tukar. Nah, ini kita rotate dulu karena di gambar ini sepertinya terbalik. Ke belakang gitu. Ya, sekarang kalau kita mau masking, kita klik tombol yang di bawah ini, maka akan ada suatu layer masking berwarna putih di sini. Kita klik kanan, lalu kita pilih mask option. Nah, mask option di sini pilih warna hitam. Lalu pastikan opacity-nya 100%. Nah, sudah itu kita klik brush tool. Kita coba memasking kedua layer yang berada di sini. Sebentar. Kita search brush setting panel. Sebentar ya. Nah, sekarang kita atur ukuran brushnya. Mau seberapa besar, lebih bagus karena lebih cepat untuk melakukan masking. Nah, sudah kita atur ukuran brushnya yang kita inginkan. Kita ubah ini jadi warna hitam. Ini kita sudah bisa mulai melakukan masking. Nah, seperti yang kita lihat di sini, layer pertama itu dia yang kita masking hilang dan berganti ke layer yang di bawahnya, layer yang kita set ini. Kurang lebih gitu penjelasan untuk
masking. Nah, setelah kita melakukan masking, hal berikut yang kita lakukan itu kita merging kedua layer ini, karena kedua layer ini masih bersifat berdiri sendiri, masih independen. Jadi kita masih bisa menggerak-gerakkan layer di atas ini dan juga layer di bawahnya. Nah, untuk menggabungkannya, kita select kedua layer tersebut, lalu kita klik kanan. Di sini ada merge layers. Nah, ketika kita merge layers-nya, maka mereka menjadi satu. Tidak bisa dipisahkan lagi. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke selection. Photoshop memiliki banyak tools untuk selection. Seperti ini ada rectangular, ada elliptical, single row, single column. Ada juga menggunakan lasso tool, polygonal lasso tool, dan magnetic lasso tool. Di sini juga ada object selection tool, quick selection tool, dan magic wand tool. Semuanya ini bisa digunakan untuk men-select suatu benda atau hal yang kita ingin select. Contohnya, misalkan kita select, kita gunakan rectangle marquee tool untuk menyelect bagian ini. Nah, setelah kita menyelect, kita bisa melakukan mengedit bagian yang telah kita select. Contohnya, misalkan kita pakai brush tool lagi. Nah, kita bisa melakukan brush pada tempat yang telah kita select ini, area yang telah kita select, dan tidak akan keluar ke area yang tidak kita select. Nah, untuk tool di sini, ini ada rectangular, di mana kalau kita ingin memilih secara persegi atau persegi panjang, kita bisa menggunakan rectangle marquee tool untuk memilih area, elliptical untuk memilih area yang berbentuk bulat atau lonjong, seperti itu. Single row marquee tool, kita bisa memilih satu row, kita bisa select satu row secara cepat. Single column kebalikannya, kita bisa memilih satu kolom secara vertikal. Yang tadi secara horizontal, ini secara vertikal kita menyelektnya. Nah, di bawahnya ada lasso tool, di mana kita bisa memilih objek yang kita mau dengan lebih bebas. Caranya kita tahan, kita klik kanan mouse kita, lalu kita tahan sambil kita gerakkan bagian mana yang ingin kita select. Ya, lebih seperti itu. Selanjutnya ada polygonal lasso tool. Nah, polygonal lasso tool ini mirip dengan lasso tool, cuman bedanya dia kita klik, lalu kita klik garis titik berikutnya untuk area yang kita ingin select. Nah, seperti itu. Nah, untuk magnetical lasso tool, misalkan kita klik ini. Nah, kita tidak perlu mengklik-klik lagi, dia akan otomatis terselect ketika dia merasa sudah mengenai edge-nya atau ujung-ujung dari suatu gambar. Ya. Lebih seperti itu. Lanjut, di bawahnya kita memiliki 3, yaitu Object Selection Tool, Quick Selection Tool, dan Magic Wand. Di Object Selection, dia secara otomatis akan menyelect objek yang dalam area yang kita tandai. Contohnya, area kotak ini, dia akan menyelect bagian ini karena dia mengidentifikasi gambar ini sebagai satu objek yang sama. Berikutnya, Quick Selection Tool, di mana kita dapat
uh, menyelect secara cepat. Namun ini kita bisa menentukan area-area yang ingin diselect seperti ini contohnya. Nah, dengan kita menggunakan ini kita bisa lebih bebas menunjuk area mana atau objek mana yang akan kita pilih. Dia akan langsung otomatis pergi ke pinggir-pinggirnya, ke edge-edge-nya. Nah, yang terakhir itu Magic Wand Tool, dimana kalau di kedua tool sebelumnya kita harus memilih area selection, sedangkan Magic Wand Tool kita hanya perlu mengklik di area mana dan dia akan otomatis memilihkan objek yang kita inginkan. Dia langsung pergi ke edge-edge yang berada di sekitar yang memiliki warna yang sama. Seperti itu contohnya. Baiklah, mungkin sampai di sini dulu materi kita kali ini. Terima kasih telah menonton. Bila ada satu atau dua kata yang salah atau kurang berkenan, mohon maaf. Terima kasih.